Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Sultani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik pendidikan dasar. Baik, nama saya Raudatul Jannah, mahasiswi program Pascasarjana Prodi PKMI IAIN Salatiga. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil kajian saya dengan judul Prestasi Belajar dan Perkembangan Anak pada Orang Tua Bermasalah. Latar belakang penelitian saya antara lain, di salah satu MI di Bojonegoro didapati informasi bahwa ada anak kelas 2 yang prestasi dan perkembangannya bermasalah dan diduga karena ada permasalahan keluarga. Dari hasil wawancara dengan guru kelas, diketahui bahwa prestasi belajar anak tersebut cenderung lebih rendah daripada siswa lain. Pemenuhan tugas perkembangannya pun berbeda dengan anak-anak lain di kelasnya. Kajian ini saya fokuskan pada dua rumusan masalah. Yang pertama yakni prestasi belajar dan perkembangan apa saja yang bermasalah pada siswa MI tersebut. Yang kedua, kondisi seperti apa saja di keluarganya sehingga membuat prestasi belajar dan perkembangan anak itu berbeda dari teman-temannya. Dalam kajian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dari guru yakni dengan wawancara, dokumen berupa artikel kajian terdahulu, dan audio visual anak. Waktu penelitian ini pada bulan Maret 2020. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Para pemerhati pendidikan dasar yang budiman, di kelas 2 MI yang saya teliti, ada anak yang berusia 10 tahun dengan riwayat sebagai berikut. Saat anak tersebut berada di kelompok bermain atau playgroup, ia ditinggalkan oleh ayahnya karena perceraian antara ayah dan ibunya. Pada saat dia duduk di kelas TKA, ibunya menikah lagi, sehingga ia mempunyai ayah sambung. Saat berada di TKB, ibunya bercerai untuk yang kedua kalinya. Pada saat kelas 1 SD, ibunya menikah untuk yang ketiga kalinya. Dan saat ini, ibu dan ayah yang ketiganya tadi sedang dalam proses perceraian. Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga menjadikan proses pendidikannya terhambat, sehingga prestasi belajarnya rendah. Masalah-masalah pada anak yakni pada aspek bahasa. Anak tersebut mengalami keterlambatan dalam membaca dan menulis. Tahapan membaca yang dilalui baru pada tahapan bunyi. Contoh A, B, C. Dan pada tahapan suku kata. Contoh da, di, da, du. Masalah yang kedua, anak tersebut belum bisa membandingkan antara huruf B dan D. Dan contoh lain, belum bisa membandingkan antara huruf K dan X. Usaha yang dilakukan sekolah yakni memberikan bimbingan khusus, yakni dengan cara mengajari membaca dan menulis saat teman lain mengerjakan tugas. Berkaitan dengan pencapaian linguistik anak itu, Santrok dalam Educational Psychology menyebutkan ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu faktor gen dan lingkungan. Gen artinya bahasa itu potensial atau alamiah. Dalam teori Chomsky, faktor gen disebut nativism. Yang kedua, faktor lingkungan artinya bahasa itu dibentuk oleh orang sekitar. Dalam teori Skinner, faktor lingkungan disebut dengan behaviorism. Dari analisis saya, fenomena yang terjadi pada anak tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, yakni lingkungan keluarga, kurangnya pendampingan dari orang tua dalam belajar. Jika dilihat dari psikologi perkembangan, didapati bahwa perkembangan anak berbeda dengan teman lainnya antara lain. Kemampuan bersosialisasi kurang maksimal, yakni kurang bisa mengontrol diri. Ini bisa diindikasikan dengan sikapnya yang mudah tersinggung saat berinteraksi dengan teman di kelas. Contoh, ketika ada teman yang melihatnya sambil tersenyum, ia mengira bahwa teman itu meledeknya.
Dan ketika anak itu bernyanyi lalu ditirukan temannya, ia lekas marah. Contoh lain, saat ada teman yang menasihati ketika dia melakukan kesalahan, dia justru main tangan. Dari analisis saya, jika masalah sosialnya tidak segera tertangani, kemungkinan interaksi sosialnya terhambat. Bisa jadi ia akan teralienasi. Padahal, teori Erikson yang dikutip Slavin in Educational Psychology menyatakan bahwa usia sekolah dasar adalah masa di mana anak bersosialisasi banyak dengan teman dan guru. Sehingga bagaimanapun caranya, tugas perkembangan itu harus terpenuhi. Adapun kondisi keluarga anak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Setelah perceraian, dia tinggal bersama ibunya. Dan ibunya berperan ganda sebagai ibu dan sekaligus sebagai ayah. Ibu fokus dengan kesibukannya sendiri, yakni penyesuaian diri menjadi orang tua tunggal, bekerja, dan sering keluar rumah. Ibu tidak memberi perhatian penuh dan kurang memprioritaskan pendidikan anak. Ayah sudah tidak memberi perhatian lagi, bahkan tidak memikirkannya. Anak tersebut dibimbing oleh bibinya, namun tidak maksimal karena bibinya mempunyai aktivitas lain. Berikut ini hasil analisis saya. Melihat kondisi keluarga yang seperti itu, dapat dikatakan bahwa orang tuanya belum sepenuhnya menjalankan fungsi keluarga. Dari 8 fungsi keluarga, yakni fungsi biologis, pendidikan, religius, perlindungan, sosialisasi, kasih sayang, ekonomi, dan rekreatif, fungsi pendidikan, religius, sosialisasi, dan kasih sayang dirasakan belum maksimal dijalankan oleh orang tuanya. Orang tua juga belum menerapkan apa yang tertera pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, yakni kedua orang tua wajib memelihara anak sebaik-baiknya sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan orang tua telah terputus. Dari berbagai masalah yang dialami anak itu, saran yang dapat saya berikan antara lain, perlunya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mendidik dan mengawasi perkembangan anak. Di antaranya dengan melakukan sesuatu seperti yang ditawarkan oleh Syamsud Duha, yaitu dengan melakukan tindakan bersama. Misalnya, ketika guru mendikte atau memberi pelajaran dikte pada anak dalam pembelajaran membaca atau menulis, orang tua pun melakukan hal yang sama, meluangkan waktu di rumah dengan melakukan pendiktean untuk pembelajaran membaca atau menulis. Terkait hal ini, Santrok menegaskan argumen Hetherington. Anak korban perceraian memiliki prestasi tinggi ketika pihak keluarga dan kedua orang tua dan sekolah bekerja sama untuk membimbing dan membimbing anak secara otoriter. Dan semakin kuat keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak, semakin berpotensi bagi anak untuk mencapai keberhasilan. Sebetulnya, pola asuh yang diterapkan oleh ibunya cenderung berbentuk permisif, yakni kebebasan pada anak, atau dengan kata lain, menuruti keinginan anak. Terkait pola asuh, Pumrin menjelaskan juga bentuk pola asuh lain, yakni authoritarian parenting, bersifat membatasi dan menghukum. Authoritative parenting, bersifat memelihara dan mensupport. Neglectful parenting, bersifat abai dan tidak terlibat dalam dunia anak. Dengan prestasi anak dan kondisi keluarga yang seperti itu, pola asuh autoritatif bisa menjadi pilihan. Saran berikutnya saya ambil dari pendapat Sander and Turner dalam Handbook of Parenting and Child Development Across the Lifespan, bahwa menciptakan hubungan sosial yang baik seperti mempertalikannya dengan keluarga inti, keluarga besar, teman, dan guru dapat membantu perkembangan sosio-emosional anak. Hubungan orang tua dengan anak dapat dimunculkan melalui pengajaran nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan baik, dan pemberian motivasi.
Pengajaran nilai-nilai dapat dicontohkan dengan pembacaan cerita atau kisah-kisah teladan yang syarat akan nilai-nilai pengembangan sosional emosional. Demikian pemaparan hasil penelitian saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.